hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Puji Tuhan, kita berbicara tentang hadirat Allah. Saya mengajak saudara untuk kita melihat di dalam Imamat pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan demikian, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kehadiran Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini tidak hanya berbicara tentang suasana, tetapi kita sedang berbicara tentang pribadi Allah yang begitu mulia, begitu kudus, dan dari ayat yang kita baca, pribadi Allah itu berdiam di tengah-tengah umatnya. Kita bisa bayangkan apa yang ada di benak orang Israel pada saat itu, ketika Tuhan pencipta alam semesta ada di tengah-tengah mereka. Bukankah hari-hari ini ketika kita datang beribadah, kita pergi ke gereja, kita kemudian mengeluarkan perkataan kita katakan bahwa saya merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang hadirat Allah yang kudus itu harus ada tindak lanjutnya. Kita tidak hanya dengan mudah berkata kita merasakan hadirat Tuhan, oh ketika pujian dinaikkan kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada. Tidak seperti itu. Tetapi kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan lebih lagi, bicara tentang hadirat Allah, ketika Allah hadir maka Allah punya satu tujuan yang mulia, yaitu mengubahkan kehidupan kita. Dia ingin memimpin kita, dia ingin membawa kita kepada rencana-rencananya. Karena itu mari kita mau belajar untuk menyikapi hadirat Allah dengan benar. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di masa perjanjian lama, Tuhan hadir di dalam kemah suci yang dibangun oleh Musa, berdiam di antara umatnya. Tetapi kemudian kepada orang-orang di Korintus, Paulus katakan bahwa kita orang percaya itu adalah bait Allah. Artinya Allah hadir bukan hanya bicara tentang tempat, tetapi dia hadir di dalam pribadi kita. Lalu apa yang harusnya terjadi ketika seorang itu betul-betul mengalami hadirat Allah, ketika Allah berdiam di dalam dirinya? Ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan orang percaya. Paulus mengatakan di dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah yang dimaksud ketika Tuhan hadir, akan ada perubahan dalam kehidupan kita.
Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus sudah ada, hadir di dalamku. Sehingga ketika orang melihat kehidupannya, orang melihat ada satu perubahan, ada terang Kristus. Ini yang dimaksud Allah hadir di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita tidak hanya merasakan hadirat Allah sebagai satu suasana yang membuat kita menangis, membuat kita merasakan sesuatu di dalam hati kita, tetapi sungguh-sungguh kita maknai bahwa hadirat Allah itu berdiam di dalam diri kita, bait Allah yang hidup, sehingga kemudian dari diri kita memancar kehidupan yang sungguh-sungguh seturut dengan kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, selamat mengalami hadirat Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar saat ini tentang hadirat-Mu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, dan kami bersyukur bahwa kami bisa mengalami Engkau secara pribadi, baik di tengah-tengah ibadah kami, di dalam doa-doa kami secara pribadi. Kami berdoa ya Tuhan saat ini, biar lebih lagi Engkau hadir di dalam hidup kami secara pribadi, di dalam hati kami ya Tuhan. Bahkan Engkau mengubahkan kami, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami kepada kebenaran-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ajar kami ya Tuhan, dengan menjaga kekudusan hidup kami menghargai hadirat-Mu di dalam diri kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah.
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur